Dengar, apa kamu pernah merasa seperti lelucon yang tak seorang pun pahami? Kamu mencoba, kamu berusaha, kamu mengikuti semua aturan, tapi pada akhirnya, kamu tetap menjadi bahan tertawaan. Mereka bilang jadilah dirimu sendiri, tapi saat kamu melakukannya, mereka malah melihatmu dengan aneh. Mereka bilang bekerja keraslah, tapi saat kamu jatuh, tak ada satu tangan pun yang terulur. Ironis, bukan? Dunia ini penuh dengan acuran-acuran yang dibuat oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengikuti aturan mereka sendiri. Mereka mendirikan panggung besar bernama masyarakat, lengkap dengan lampu sorot yang menyilaukan, dan mereka menyuruhmu menari sesuai irama yang mereka mainkan. Mereka memberimu topeng dan berkata, pakailah ini, maka kamu akan diterima. Tapi di balik topeng itu, jiwamu perlahan mati. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka kontrol. Mereka takut pada kejujuran yang mentah, pada emosi yang tidak disaring. Itulah mengapa mereka menciptakan label-label aneh, gila, berbeda. Label-label itu bukan untuk mendefinisikanmu, tapi untuk menenangkan ketakutan mereka sendiri. Mereka ingin memasukkanmu ke dalam sebuah kota kecil yang rapi, agar dunia mereka yang rapuh tetap terasa aman. Tapi bagaimana jika aku bilang, kegilaan yang mereka tuduhkan padamu sebenarnya adalah kewarasan terbesarmu? Bagaimana jika menjadi berbeda adalah satu-satunya cara untuk tetap menjadi manusia seutuhnya di dunia yang palsu ini? Mereka ingin kamu menjadi domba yang patuh di dalam kawanan, tapi di dalam dirimu ada seekor serigala yang melolong ke arah bulan, mendambakan kebebasan. Lihatlah sekelilingmu, semua orang berjalan dengan mata tertunduk, terpaku pada layar kecil, mengejar suka dan validasi dari orang asing yang bahkan tidak peduli. Mereka menukar keaslian mereka dengan popularitas sesaat. Mereka membangun penjara indah untuk diri mereka sendiri, terbuat dari ekspektasi orang lain, dan mereka menyebutnya kehidupan normal. Aku sudah melihat wajah asli dari kebaikan mereka, kebaikan yang hanya muncul saat ada kamera, kepedulian yang hanya bertahan selama satu postingan media sosial. Di baliknya hanya ada kekosongan. Mereka tersenyum padamu di siang hari dan membicarakanmu di belakang saat malam tiba. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Terus memakai topeng yang membuatmu sesak napas? Atau berani merobeknya dan menunjukkan wajah aslimu dengan semua bekas luka dan ketidaksempurnaannya? Ya, mereka akan menatap, mereka akan berbisik, mereka akan menghakimimu. Biarkan saja, tatapan mereka tidak bisa menyakitimu jika kamu sudah berhenti mencari persetujuan dari mereka. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kamu bisa memukul, tapi seberapa keras kamu bisa menerima pukulan dan tetap bangkit. Kekuatan sejati lahir di saat-saat terhelap, ketika kamu sendirian, ditinggalkan, dan satu-satunya yang kamu miliki adalah dirimu sendiri. Disitulah kamu menemukan inti dirimu. Disitulah kamu menyadari bahwa kamu tidak butuh tepuk tangan mereka untuk tahu nilaimu. Mereka bilang, aku gila karena aku tertawa di tengah badai. Aku tertawa bukan karena aku tidak merasakan sakit. Aku tertawa karena aku akhirnya mengerti leluconnya. Leluconnya adalah kita semua mencoba begitu keras untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita, hanya untuk menyenangkan orang-orang yang juga berpura-pura. Semuanya hanya sebuah pertunjukan besar. Saat kamu berhenti peduli dengan apa yang mereka pikirkan, saat itulah kamu benar-benar bebas. Saat itulah kamu mulai hidup. Bukan sekadar ada, tapi hidup. Kamu akan menemukan bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada validasi eksternal. Kebahagiaanmu adalah pemberontakan sunyi melawan dunia yang ingin meredupkan cahayamu. Jangan takut pada kegelapan di dalam dirimu. Rangkullah itu. Kegelapan itulah yang membuat cahayamu tampak begitu terang. Di dalam kekacauan ada keindahan. Di dalam kegilaan ada kejernihan. Mereka mungkin menyebutmu monster, tapi ingat, terkadang monster hanyalah malaikat yang telah melalui neraka dan berhasil keluar dari sisi lain. Berhentilah mencoba memperbaiki dunia mereka.
Bangun duniamu sendiri. Dunia di mana kamu menetapkan aturannya. Dunia di mana bekas lukamu adalah medali kehormatan, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Dunia di mana tawamu bergema tanpa perlu izin. Langkah pertama adalah yang paling menakutkan. Langkah di mana kamu memutuskan untuk berhenti menjadi penonton dalam hidupmu sendiri dan mulai menjadi sutradaranya. Langkah yang membuat semua orang terdiam, karena mereka tidak pernah menyangka kamu punya keberanian sebesar itu. Satu langkah itu bisa mengubah segalanya. Itu akan menghancurkan semua yang mereka kira mereka tahu tentangmu. Dan saat mereka menatapmu dengan kebingungan, dengan ketakutan, dengan sedikit kekaguman yang tersembunyi, tersenyumlah. Beri mereka senyuman terbaikmu. Karena kamu tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, kebebasan rasanya jauh lebih baik daripada persetujuan manapun. Dan itu, temanku, bukanlah lelucon sama sekali. Itu adalah kebenaran terindah. Pernahkah kalian merasa seperti sedang berjalan di atas tali, di antara kegilaan dan kewarasan? Di satu sisi, ada dunia yang menuntut kita untuk menjadi normal, mengikuti aturan, dan tersenyum, bahkan saat hati kita hancur. Di sisi lain, ada bisikan dari dalam diri, suara yang mendambakan kebebasan, yang ingin menari di tengah badai dan menertawakan kekacauan. Inilah panggung kehidupan, kawan, dan kita semua adalah aktor utamanya. Mereka bilang, jadilah orang baik. Tapi apa artinya menjadi baik di dunia yang seringkali tidak adil? Apakah itu berarti menelan semua kepahitan, membiarkan diri kita diinjak-injak, dan tetap memasang wajah bahagia? Atau apakah kebaikan sejati justru terletak pada keberanian untuk menjadi diri kita sendiri? Bahkan jika itu berarti dianggap aneh, dianggap berbeda, atau bahkan dianggap gila oleh standar mereka. Lihatlah sekeliling kita. Semua orang sibuk membangun tembok, menciptakan topeng yang sempurna. Topeng kesuksesan, topeng kebahagiaan, topeng kekuatan. Mereka takut menunjukkan retakan di tembok mereka, takut memperlihatkan wajah asli di balik topeng. Kenapa? Karena mereka takut dihakimi, takut ditolak. Tapi coba tanyakan pada dirimu, apa gunanya sebuah benteng yang indah jika di dalamnya kau merasa terkurung sendirian? Terkadang, satu-satunya cara untuk menemukan kebebasan adalah dengan meruntuhkan tembok itu sendiri. Biarkan retakannya terlihat. Biarkan dunia melihat siapa dirimu sebenarnya. Yah, itu menakutkan. Orang-orang akan menatap. Mereka akan berbisik. Mereka akan mencoba memasukkanmu kembali ke dalam kotak yang telah mereka siapkan. Tapi disitulah letak kekuatannya. Saat kau tidak lagi peduli dengan penghakiman mereka, saat kau bisa menertawakan upaya mereka untuk mengendalikanmu, saat itulah kau benar-benar bebas. Mereka tertawa padaku karena aku berbeda. Aku tertawa pada mereka karena mereka semua sama. Ironis bukan? Mereka yang paling vokal meneriakkan kata kegilaan seringkali adalah mereka yang paling terperangkap dalam rutinitas yang membosankan dan tanpa jiwa. Mereka hidup dalam penjara yang mereka bangun sendiri, dan kuncinya ada di saku mereka. Tapi mereka terlalu takut untuk menggunakannya. Kegilaan sejati bukanlah tentang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Kegilaan sejati adalah mengulangi hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Bangun, bekerja, makan, tidur, ulangi. Apakah itu hidup atau hanya sebuah program yang berjalan otomatis? Mungkin sedikit kegilaan adalah bumbu yang kita butuhkan untuk merasakan hidup yang sesungguhnya. Pikirkan tentang ini. Luka terbesar seringkali datang dari orang-orang yang seharusnya melindungi kita. Ekspektasi, aturan, batasan. Mereka membentuk kita, memahat kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dan ketika kita akhirnya pecah di bawah tekanan, mereka menuding dan berkata, "Lihat, dia rusak." Tapi mereka tidak sadar, merekalah yang memegang palunya. Namun, jangan biarkan luka itu mendefinisikanmu. Jangan biarkan kepahitan itu meracuni jiwamu. Gunakan luka itu sebagai bahan bakar. Setiap bekas luka adalah pengingat akan pertempuran
yang telah kau menangkan. Setiap pengkhianatan adalah pelajaran tentang kekuatan dirimu sendiri. Di dalam kehancuran, kau bisa membangun kembali dirimu menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih otentik, dan jauh lebih indah daripada sebelumnya. Mereka ingin kau bermain sesuai aturan mereka, aturan yang mereka buat untuk keuntungan mereka sendiri. Tapi bagaimana jika kau menciptakan permainanmu sendiri? Dengan aturanmu sendiri, dunia ini seperti setumpuk kartu. Mereka telah membagikan kartunya, dan mungkin kau tidak mendapatkan kartu yang bagus. Tapi, bukan kartu yang kau pegang yang menentukan, melainkan bagaimana caramu memainkannya. Satu langkah yang tak terduga, satu senyuman di saat yang tidak tepat, bisa mengubah seluruh permainan. Tawa adalah senjata terkuat. Bukan tawa yang dipaksakan untuk menyenangkan orang lain, tapi tawa yang lahir dari kedalaman jiwa. Tawa yang bisa melihat absurditas dari semua drama ini. Saat kau bisa menertawakan rasa sakitmu, saat kau bisa menertawakan kekonyolan dunia, kau merebut kembali kekuatanmu. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi, karena kau telah mengubah tragedi menjadi komedi. Kebenaran seringkali terdengar seperti lelucon bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Saat kau berbicara dari hati, saat kau menunjukkan realitas tanpa filter, mereka akan merasa tidak nyaman. Mereka akan menyebutmu negatif, pesimis, atau gila, karena kebenaranmu menghancurkan ilusi nyaman yang telah mereka bangun. Biarkan saja. Tugasmu bukanlah untuk membuat semua orang nyaman. Tugasmu adalah untuk menjadi nyata. Spiritualitas sejati bukanlah tentang duduk di kuil atau membaca kitab suci. Spiritualitas sejati adalah tentang menyelam ke dalam jurang terdalam dari dirimu sendiri dan tidak takut pada kegelapan yang kau temukan di sana. Di dalam kegelapan itulah kau akan menemukan cahayamu yang paling terang, cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, karena itu berasal dari dalam. Mereka mencoba menjual kebahagiaan dalam botol, dalam bentuk materi, status, dan pengakuan. Tapi itu semua hanyalah ilusi. Kebahagiaan sejati, kedamaian sejati, ditemukan saat kau berhenti mencari, saat kau menerima kekacauan di dalam dan di luar dirimu, saat kau bisa menari di tengah hujan badai dan menertawakan petirnya. Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Akankah kau terus berjalan di jalan yang telah mereka siapkan untukmu, menjadi pion lain dalam permainan mereka? Atau akankah kau mengambil langkah itu? Langkah yang akan membuat semua orang terdiam. Langkah yang akan mengubah semua yang mereka pikir mereka ketahui tentangmu dan tentang dunia. Langkah itu mungkin adalah memaafkan dirimu sendiri. Mungkin itu adalah berhenti mencoba menyenangkan semua orang. Mungkin itu adalah tertawa terbahak-bahak di situasi yang seharusnya serius. Apapun itu, buatlah langkah itu milikmu. Miliki kegilaanmu, miliki keunikanmu, rangkul kekacauanmu. Ingat, pikiran terbaik adalah pikiran yang bebas. Bebas dari ekspektasi, bebas dari penghakiman, bebas dari rasa takut. Saat kau membebaskan pikiranmu, kau akan melihat bahwa satu satania penjara yang pernah ada adalah yang kau bangun di dalam kepalamu sendiri. Dan kau, kawan, selalu memegang kuncinya. Berhentilah menunggu izin untuk menjadi dirimu yang seutuhnya. Panggung ini milikmu. Sorotan lampu menantimu. Dunia mungkin belum siap untukmu, tapi itu masalah mereka, bukan masalahmu. Berikan mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Buat mereka terdiam, buat mereka berpikir, dan mungkin, hanya mungkin, kau akan menginspirasi orang lain untuk menemukan kunci penjara mereka sendiri. Karena terkadang, yang dibutuhkan dunia bukanlah pahlawan. Terkadang, yang dibutuhkannya adalah pengingat bahwa menjadi sedikit gila itu sangatlah wajar. Mereka tertawa padaku karena aku berbeda. Aku tertawa pada mereka karena mereka semua sama. Pernahkah kau merasa seperti itu? Seperti kau adalah satu-satunya orang di dunia yang melihat kebenaran, sementara semua orang sibuk dengan permainan mereka. Mereka membangun aturan, mereka membangun tembok, dan mereka menyuruhmu untuk tetap di dalam garis. Tapi apa yang terjadi jika garis itu adalah kebohongan?
Dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara yang besar. Setiap orang memakai topeng, topeng kebahagiaan, topeng kesuksesan, topeng kesopanan. Mereka tersenyum padamu, tapi di balik mata mereka menilaimu, mereka membandingkanmu, mereka mencoba memasukkanmu ke dalam kotak kecil mereka yang nyaman. Mereka takut pada apapun yang tidak bisa mereka pahami, pada apapun yang mengancam tatanan mereka yang rapuh. Dan apa hal yang paling mereka takuti? Seseorang yang tidak takut menjadi dirinya sendiri. Seseorang yang berani menari di tengah badai, tertawa di hadapan absurditas, dan melukis dunianya dengan warna-warna yang belum pernah mereka lihat. Kau tahu, kegilaan itu seperti gravitasi. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit dorongan. Orang-orang akan menunjukkan sifat asli mereka ketika mereka terdesak. Mereka akan saling menginjak hanya untuk menyelamatkan diri. Jadi, jangan pernah biarkan standar moral mereka yang munafik mendefinisikanmu. Mereka berbicara tentang kebaikan, tapi mereka hanya baik ketika itu mudah. Mereka berbicara tentang keadilan, tapi keadilan mereka hanya untuk mereka yang berkuasa. Lihatlah sekelilingmu. Semua orang begitu serius. Mereka merencanakan hidup mereka, oleh Allah. Mereka akan hidup selamanya. Mereka mengejar uang yang tidak bisa mereka bawa mati. Mereka mencari persetujuan dari orang-orang yang bahkan tidak peduli pada mereka. Ini lucu bukan? Ini adalah lelucon terbesar dari semuanya. Dan bagian terbaiknya, kau tidak harus ikut serta dalam lelucon itu. Biarkan mereka menyebutmu gila. Biarkan mereka menyebutmu aneh. Biarkan mereka berbisik di belakangmu. Senyummu adalah kekuatanmu. Ketika kau bisa tersenyum saat duniamu hancur, saat kau bisa menemukan humor dalam tragedi, kau menjadi tak terkalahkan. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi, karena kau sudah menerima rasa sakitmu. Kau telah mengubahnya menjadi kekuatan, menjadi seni. Lukamu bukanlah kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kau telah berjuang dan selamat. Mereka ingin kau mengikuti naskah, lahir, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, lalu mati. Sebuah siklus yang membosankan dan dapat diprediksi. Tapi bagaimana jika kau merobek naskah itu? Bagaimana jika kau menulis ceritamu sendiri? Cerita yang penuh dengan tikungan tak terduga, dengan tawa yang menggelegar, dengan momen-momen yang membuat mereka terdiam. Sebuah cerita yang akan mereka ingat, bukan karena kau mengikuti aturan, tapi karena kau berani melanggarnya. Jangan takut pada kekacauan. Kekacauan adalah tempat kreativitas lahir. Kekacauan adalah tempat tatanan baru terbentuk. Hanya dari kehancuran total, kita bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan indah. Jadi, hancurkan ekspektasi mereka. Hancurkan batasan yang mereka berikan padamu. Hancurkan versi dirimu yang lama, yang penakut, yang selalu mencari persetujuan. Ingat, satu-satunya izin yang kau butuhkan adalah dari dirimu sendiri. Satu-satunya validasi yang penting adalah yang datang dari dalam. Saat kau berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, saat itulah kau benar-benar bebas. Bebas untuk menjadi siapapun yang kau inginkan. Bebas untuk mengejar mimpi-mimpi paling liar yang pernah kau bayangkan. Mereka mungkin tidak akan memahamimu, dan itu tidak apa-apa. Kau tidak ada di sini untuk dipahami. Kau ada di sini untuk dialami. Jadilah badai yang mereka tidak lihat datang. Jadilah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Jadilah karya seni yang membuat mereka mempertanyakan semua yang mereka ketahui. Terkadang kau harus menjadi penjahat dalam cerita orang lain untuk menjadi pahlawan dalam ceritamu sendiri. Mereka akan mencoba menghentikanmu. Mereka akan mencoba menjatuhkanmu. Tapi setiap kali kau jatuh, bangkitlah dengan senyuman yang lebih lebar, dengan tawa yang lebih keras. Tunjukkan pada mereka bahwa kau tidak bisa dihancurkan. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan membosankan. Jadi, berikan sedikit sentuhan anarki, guncang sedikit keadaan, buat mereka bertanya-tanya. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti tersenyum. Karena di dunia yang penuh kepura-puraan ini, sebuah senyuman tulus adalah tindakan pemberontakan yang paling utama. Pergilah ke sana dan buat kekacauan yang indah, buat mereka terdiam,
Ubah semua yang mereka ketahui. Dan saat mereka menatapmu dengan kebingungan, dengan ketakutan, dengan kekaguman, berikan mereka satu senyuman terbaikmu. Karena kau tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Hidup bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan dirimu sendiri. Sekarang, pertunjukan dimulai.